Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan perubahan angka realisasi penyaluran yang sudah berstatus cashless pada Simelon. Jadi kita ketahui bersama ya teman-teman sekalian bahwasanya apabila pangkalan sudah melakukan pembayaran cashless dan sekiranya agen akan melakukan perubahan pada angka tersebut, itu tidak dapat dilakukan secara langsung oleh agen. Jadi bagaimana prosedur dan langkah-langkahnya kami akan menjelaskan pada sesi ini. Terima kasih, kita langsung saja. Silakan Bapak Ibu mengakses website Simelon. Setelah berhasil login dengan memasukkan username dan password, maka akan tampil dashboard daripada Simelon versi 2. Nah, tentunya untuk memulai langkah-langkah memperbaiki angka realisasi penyaluran pada Simelon, Bapak Ibu sudah mengetahui yang mana kira-kira angka yang selisih pada masing-masing jadwal kitir yang sudah terlaksana. Nah, di sini kita akan coba untuk memberikan contoh beberapa angka yang masih selisih pada tanggal-tanggal tertentu. Baik, kita lihat saja ya. Di sini kita coba masuk dulu ke penyaluran, kemudian pilih rekapitulasi. Setelah berhasil masuk ke dalam rekapitulasi, kita dapat melakukan analisa untuk memastikan data-data yang selisih. Di sini untuk data yang selisih terdapat pada bulan Agustus tahun 2021. Nah, berarti kita harus masuk ke dalam range tanggal tersebut. Nah, setelah masuk ke dalam range tanggal dan bulan yang ingin dianalisa terkait data-data selisih cashless, silakan Bapak Ibu melakukan analisa per masing-masing tanggal. Sebagai contoh, di sini dapat terlihat ya Bapak Ibu sekalian, terdapat susunan daripada total delivery order angka DO yang terlihat normal ya, 2240, 1680, 1680, 2240, dan selanjutnya masih terlihat normal. Nah, namun sini kita dapat melihat bahwasanya ada angka DO yang tidak normal ya, total DO per hari yang tidak normal, yang mana 2260. Kalau kita lihat ya teman-teman, ini terjadi kelebihan sejumlah mungkin 40 ya, 40 DO ya, 40 tabung. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwasanya adanya transaksi cashless yang dilakukan oleh pangkalan, namun nilai atau angka yang dibayarkan oleh pangkalan tersebut tidak sesuai. Bisa jadi ini tentunya ini berlebih ya, karena kalau kita lihat ini ada kelebihan mungkin sekitar 20 ya, 20-an, seharusnya ini 2240. Maaf, tadi ada salahnya di awal ya. Jadi ada kelebihan sekitar 20 pieces ya, tabung. Baik, itu kita sudah menemukan satu kondisi yang selisih. Itu terjadi pada tanggal pada tanggal 20 ya teman-teman. Ingat ya, terjadi pada tanggal 20. Terdapat total yang tidak normal. Nah, nanti kita coba mencari di mana pangkalan yang selisih ini bersama-sama ya. Kemudian coba kita analisa lagi. Ternyata apakah masih ada angka yang tidak normal? Nah, ini ternyata masih ada ya teman-teman sekalian ya. Di sini 220. 220 ini juga ini termasuk total penotalannya tidak normal ya dari kitir harian. Ini kan seharusnya 2240 ya teman-teman ya. Ternyata ini kurang. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama tadi terjadi kelebihan pembayaran
seharusnya ini 2240, namun totalnya menjadi 2260. Terus yang kedua, ini malah bukan berlebih, ini cashlessnya berkurang. Seharusnya kan 2240, tapi di sini menjadi 2220 gitu, 2220. Nah, jadi bagaimana cara memperbaikinya? Kita harus coba menganalisa dulu kira-kira yang mana pangkalan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau selisih daripada penyaluran harian ini. Baik, di sini kita coba lihat ya, lihat. Oke, baik. Nah, ketemu ya. Jadi ternyata di sini bahwasanya ada ketimpangan atau ketidaksesuaian penyaluran yang mana pada tanggal 20 ini seharusnya setelah dianalisa ya, dianalisa yang 80 ini seharusnya 60 ya teman-teman. Seharusnya 60, sehingga totalnya itu dapat menjadi 2240. Tadi kan 80 ya. Tadi 80, maaf ya, sorry. Tadi 80, ini seharusnya 60. Dikurangi 20, jadi totalnya menjadi 2240. Nah, sepertinya ini masih dalam kondisi pangkalan yang sama ya, kasus pangkalan yang sama. Di sini kita lihat ada 40 ya, 40. Nah, ini 40 ini seharusnya 60. Seharusnya 60, sehingga totalnya pas menjadi 2240. Seperti itu. Yang ini seharusnya bertambah sejumlah 20 menjadi 2240. Kemudian yang ini seharusnya berkurang 20 menjadi 2240. Jadi bagaimana cara untuk mengubah ini teman-teman sekalian? Ya tentunya untuk saat ini kita belum bisa memberikan fitur kepada agen secara langsung untuk dapat melakukan perubahan ini. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwasannya tentunya angka-angka yang berwarna hijau ini merupakan angka-angka yang sudah berstatus cashless. Dapat kita lihat ya kolom-kolom di sini, sel-sel di sini yang berwarna hijau ini merupakan informasi yang menyatakan bahwasannya angka-angka yang berada dalam sel ini berstatus cashless dan tidak dapat dilakukan modifikasi atau pengeditan secara langsung oleh agen. Seperti itu. Nah, tapi ada satu hal yang dapat juga disampaikan bahwasanya selama walaupun dia berstatus cashless gitu kan. Walaupun dia berstatus cashless, selama angka-angka yang berada pada sel ini bernilai 0, itu dapat dilakukan penginputan secara langsung oleh agen. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar dapat dilakukan penginputan? Maka silahkan ubah status pada perencanaan menjadi cash. Jadi bagaimana cara mengubahnya? Baik, langkah pertama sebelum Bapak Ibu melakukan perubahan data cashless, alangkah baiknya mencoba langkah seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Baik, langsung saja masuk ke perencanaan, pilih form, kemudian pilih tanggal awal ya. Tadi bulan berapa? Bulan 8 ya teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu ya. Bulan 8 tanggal 20 dan tanggal 24 tadi yang selisih. Nah, di sini kita coba aja kita ambil langsung karena si Melon ini tidak bisa membuat range langsung 30 hari, harus 1 sampai 15 hari maksimal, sehingga kita buat saja range-nya dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 31. Jadi bisa mengcover 15 hari ya. Di dalam range ini kita dapat melihat sudah terinput tanggal 20 dan tanggal 24. Selanjutnya kita pilih download template.
simpan dulu ya download template-nya. Nah, kita coba untuk menciptakan evidence dulu atau memperlihatkan kepada teman-teman sekalian bahwasannya pada tanggal 20 dan 24 itu tidak dapat dilakukan penginputan karena tadi selnya berwarna hijau, tentunya itu cashless. Baik, coba kita lihat ya. Pilih penyaluran, pilih form. Nah, kemudian pilih tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Coba kita tampilkan datanya. Maaf. Ini berlebih ya. 16. Nah, kita coba saja dari tanggal 20 ya tadi ya. 20 sampai 24 ya. 20 sampai dengan tanggal 24. Coba tampilkan datanya. Nah, jelas ya teman-teman ya, ini semuanya terblok ya. Terblok, kenapa terblok? Karena masing-masing pangkalan ini memiliki status cashless secara permanen di Pertamina. Tentunya ini tidak dapat diinput. Nah, jadi bagaimana caranya agar angka-angka yang bernilai 0 ini ya, yang bernilai 0, kami tidak menyebutkan yang memiliki nilai lebih daripada 0. Nah, yang memiliki lebih daripada 0 ini kemungkinan adalah cashless yang sudah tidak dapat diinput secara manual. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya nilai 0, selama nilainya masih 0 walaupun dia berstatus cashless, itu dapat dilakukan perubahan secara manual oleh agen secara langsung. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah di sini kita akan coba mengubah status perencanaan tanggal 20 dan tanggal 24. Kita coba dulu ya tanggal 20 ya teman-teman ya. Jadi caranya untuk mengubah status transaksi menjadi cash agar bisa diinput secara manual, caranya adalah dengan masuk ke perencanaan, kemudian pilih form, kemudian pilih tanggal awal ya. Nah, di sini kita ingin mengubah tanggal 20 ya. Tanggal 20 bulan 8. Baik. Tanggal 20 bulan 8. Atau bisa lebih gampang, mungkin kita coba ke 4 hari langsung ya. Biar nggak 2 kali kerja, karena kita butuh tanggal 20 dan tanggal 24. Oke. Kemudian kita pilih download template. Kemudian open. Jadi yang pertama tadi diabaikan aja ya. Diabaikan saja. Nah, ini merupakan template yang sudah kita download tadi ya teman-teman. Dan dapat terlihat di sana pembayarannya masih berstatus cashless. Jadi kenapa dia tidak bisa dilakukan penginputan? Jadi bagaimana caranya? Nah, ini tinggal diubah saja, dihapus saja lessnya jadi cash ya, menjadi cash. Terus kopikan saja ke bawah, copy. Oke, untuk semua pangkalan pada file ini akan dirubah statusnya menjadi cash. Dimulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24. Dengan harapan dapat dilakukan penginputan secara manual. Baik, kita simpan ya. File, save as, kita simpan. Kita simpan ke dalam folder, ke dalam download saja ya. Ingat namanya. Perencanaan 2. Oke. Ini kita close saja. Baik. Jadi tadi kita sudah mendownload template, kemudian kita sudah juga mengubah status dari cashless menjadi cash. Nah, sekarang kita coba untuk mengupload kembali file yang sudah kita modifikasi tadi. Caranya ya silahkan
masuk ke perencanaan, pilih form, kemudian pilih, ingat tadi tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 kita harus melakukan hal yang sama ya. Tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus. Nah, jadi silahkan pilih impor dan cari file yang kita download dan modifikasi tadi. Tadi kita nyimpannya di download ya. Di download, ini nama filenya, kemudian pilih open. Kemudian klik tombol upload yang berwarna biru. Nah, data berhasil disimpan. Nah, jadi bagaimana membuktikannya bahwasanya apa yang kita lakukan ini berhasil? Nah, silahkan kita masuk ke penyaluran, kemudian pilih form, kemudian pilih tanggal yang kita edit tadi agar bisa dilakukan penginputan, harapannya ya. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Kita masuk ke tanggal 20, tanggal akhirnya adalah tanggal 24 bulan 8 ya. Nah, silakan saja ditampilkan. Nah, teman-teman sekalian, ternyata berhasil ya. Nah, berhasil ini bisa di input ya, bisa di input secara manual. Silahkan di input secara manual. Nanti apabila sudah di input dan disesuaikan angkanya, Bapak Ibu silahkan klik simpan. Nah, tapi nih ya Bapak Ibu sekalian ya, di sini kita melihat ada angka-angka yang terblok. Nah, ini seperti yang kami sampaikan tadi, angka-angka yang terblok ini adalah angka-angka yang sudah tidak bisa dimodifikasi lagi secara manual karena sudah berstatus cashless. Nah, bagaimana jika angka-angka ini ternyata selisih seperti yang tadi kami jelaskan, ada yang kelebihan bayar, ada yang kekurangan bayar. Jadi caranya adalah menggunakan form koreksi cashless yang sudah pernah kami informasikan sebelumnya. Nah, jadi tadi kita sudah menemukan ya di awalnya bagaimana seperti apa maksudnya di mana angka-angka yang selisih. Tadi ada di pangkalan Bonidi ya teman-teman. Bonidi tanggal 20 sejumlah 80, kemudian tanggal 24 sejumlah 40. Ingat ya, tandai ya teman-teman ya. Kita akan coba mengubah angka-angka ini menjadi angka yang kita harapkan ya. Nah, jadi bagaimana formatnya? Formatnya akan kami coba jelaskan lebih detail seperti apa. Nah, sebelumnya kami sudah menginformasikan yang namanya format cashless ya teman-teman sekalian ya. Format koreksi cashless. Jadi kurang lebih formatnya adalah seperti ini. Kami sudah pernah menginformasikan kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini terdapat klik untuk buka blok inputan penyaluran harian Simelon pangkalan membayar dengan cash atau transfer. Nah, ini merupakan langkah yang di awal tadi ya teman-teman. Kita harus mencoba langkah ini dulu sebelum mencoba langkah yang ini. Nah, oke, baik. Kita akan mencoba langkah yang ini karena tadi langkah yang pertama itu masih ada nilai-nilai yang terblok secara permanen ya. Jadi nggak bisa dimodifikasi dan tidak bisa diedit seperti itu. Baik, kami jelaskan lagi sekali lagi bahwasanya kita akan mengubah angka yang 80 ini menjadi 60, kemudian angka yang 40 ini menjadi 60 seperti itu. Nah, jadi bagaimana kasusnya? Baik, di sini kami akan coba menjelaskan lebih terperinci ya. Nah, silahkan akses sheet list pada format yang sudah kami informasikan sebelumnya. Nah, tadi kasusnya untuk yang 80 ini ya teman-teman, tanggal 80 ini merupakan kondisi di mana si pangkalan melakukan pembayaran yang lebih ya. Ini kan seharusnya 60, ya kan? Nah, berarti dia terdapat pada menu format koreksi yang nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, yang mana cashless melebihi perencanaan, sementara tidak bisa diedit atau diblok. Nah, breakdownnya atau rinciannya, kelebihan dana cashless dikembalikan ke pangkalan dan angka cashless di hari bersangkutan disesuaikan dengan jumlah LPG yang disalurkan. Jadi nanti ini kita ingin menyesuaikan dengan LPG yang disalurkan sejumlah 60 ya. Nah, kemudian yang 40 ini dia masuk kategori mana gitu kan.
ternyata dia masuk kategori di bawahnya. Nah ini cashless kurang dari perencanaan atau tidak bisa diedit atau terblok. Nah baik, ini masuk ke dalam item poin 3, cashless kurang dari perencanaan. Maksudnya yang ini tadi ya teman-teman ya, Bapak Ibu, yang 40 ini kan ini pembayarannya kurang, seharusnya kan ini 60 ya kan. Jadi dia itu masuk ke dalam cashless kurang dari perencanaan, sementara tidak bisa diedit dan statusnya selnya terblok seperti itu. Nah dia itu masuk ke dalam poin B, kekurangan cashless ditransfer oleh pangkalan, yang mana nanti angka cashless di Simelon dan angka transfer tersebut akan disatukan dalam satu tanggal gitu. Nah kalau si pangkalan melakukan kekurangan pembayaran dengan cash, maka pilih opsi A, formatnya adalah format 3 seperti itu. Nah apabila kekurangan cashless ditransfer oleh pangkalan, nah maka opsinya adalah formatnya format 4 ya teman-teman sekalian ya. Format 4 ya teman-teman untuk kasusnya. Jadi di sini untuk dua kondisi kasus yang terjadi, yang pertama adalah kelebihan pembayaran cashless, yang kedua adalah kekurangan pembayaran cashless. Nah jelas ya di sini ya formatnya ya, cashless melebihi perencanaan. Yang 80 tadi itu cashlessnya melebihi perencanaan yang awalnya 60 tapi dibayar 80 untuk yang di sini ya. Nah kemudian ini tadi yang 80. Nah kemudian untuk yang cashless kurang dari perencanaan seharusnya itu 60 ya teman-temannya. Seharusnya ini 60 tapi dibayar 40 sama si pangkalan. Nah jadi ini seharusnya nilainya 40, yang seharusnya adalah 60. Nah baik ya, jadi jelas kita di sini menggunakan format yang pertama adalah format A ya, yang kedua adalah yang pertama adalah format pada poin nomor 2 yang A, kemudian yang kedua adalah poin nomor 3 formatnya yang B. Nah baik, jadi bagaimana cara untuk melaporkannya ke Pertamina? Bapak Ibu cukup mengisi saja formatnya, jadi cukup mengisi format sesuai dengan kasus yang terjadi. Nah karena tadi kasusnya adalah kelebihan, silahkan download format 2. Nah jelas ya Bapak Ibu di sini. Nah di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan kode pangkalan yang diawali ID ya, kemudian tanggal transaksi yang ada di cashless, tanggal berapa, tanggal 20 kan, benar ya, di sini tanggal 20 ya, ini tanggal 20. Kemudian status yang ada di cashless apa gitu, sudah jelas karena dia terblok seperti ini sudah jelas cashless ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi pilih nomor 1. Kalau nomor 2 itu merupakan fakultatif, ingat ya. Nah kemudian jumlah tabungnya yang di Simelon itu berapa, yang selisih itu berapa gitu. Di sini adalah 80. Baik Bapak Ibu tulis 80. Nah ingat ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk kolom B, C, dan D ini adalah sesuatu yang mutlak. Ini harus sama dengan Simelon. Jadi kalau tidak terdata di Simelon maka tidak dapat dimodifikasi. Seandainya Bapak Ibu buat di sini 70 seperti itu nggak bisa, karena tidak ada pada tanggal 20 Agustus 2021 itu nilainya pada pangkalan ID yang ID 021 itu tidak ada 70, yang ada 80 seperti itu. Nih pangkalan Bonidi ya, tidak bisa, jadi harus mutlak dia disamain dengan angka yang terdata. Maka kenapa di judulnya kita buat data cashless Simelon saat ini, jadi jumlahnya adalah 80. Nah kemudian kita ingin mengubah angka yang 80 ini menjadi 60 seperti itu. Nih yang 80 ini kita ubah menjadi 60. Caranya ya tinggal diinputkan saja angkanya pada kolom F 60. Kemudian karena tanggalnya masih tanggal yang sama, kita tidak ingin memindahkan tanggal, pakailah tanggal yang serupa dengan tanggal transaksi di mana
selisih tersebut terjadi. Nah, nanti dengan harapan pada tanggal 20 bulan 8 2001 ini angka yang 80 berubah menjadi 60. Selesai ya, selesai. Dan kasih keterangan di sini. Seperti ini. Jangan lupa memberikan keterangan terkait keterangan singkat terkait apa yang terjadi ya. Jadi selesai satu format dan kemudian simpan ya. Nah, kemudian format yang kedua tadi di sini angkanya 40 ya teman-teman ya. 40 ini merupakan kurang bayar. Nah, berarti kan tadi formatnya sudah kami jelaskan bahwasanya formatnya adalah yang kurang. Kemudian poin B seperti itu. Kita tinggal download formatnya seperti itu ya. Nah, kita masukkan ID pangkalannya dengan awalan ID. Kemudian kita masukkan tanggal yang tertera pada si melon. Tanggal selisihnya tanggal berapa? Di sini kan tanggal 24 ya teman-teman ya. Tanggal 24 benar ya. Tanggal 24. Kemudian statusnya apa? Nah, sudah jelas ini merupakan statusnya itu adalah normal ya, bukan fakultatif ya di sini ya. Maaf ya, maaf kalau ada kesalahan di awal tadi. Jadi ini statusnya adalah normal 1. Kalau dia fakultatif maka 2 ya. Nah, kemudian jumlah tabungnya berapa? Jumlah tabungnya di sini adalah 40 seperti itu. Nah, sekarang tugasnya apa? Karena ini udah sama ya dengan data di Melon, tugasnya kita ingin mengubah yang 40 ini menjadi 60. Caranya ya tinggal dimasukkan saja angka pada jumlah tabung status normalnya, kemudian masukkan tanggalnya yang sesuai dengan tanggal dimana kondisi terjadi seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi tinggal buat keterangannya di sini. Keterangan singkat tentang apa yang terjadi ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal simpan dan silahkan dikirim data ini ke PIC Pertamina wilayah masing-masing dan nanti akan kami lakukan proses modifikasi atau pengeditan laporan cashless dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tugasnya hanya sampai di sini saja. Nanti biarlah kami yang mengerjakannya. Nah, semoga dengan harapan data Bapak Ibu semuanya valid dan integritas, konsistensi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.